Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma atait. Wa kini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadillu man walait. Wa la ya'iju man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallim ajmain. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, tabi'in atba'ut tabi'in sampai kepada kita umatnya yang insyaallah mudah-mudahan semua perjalanan kita dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hamba yang selalu menikmati proses untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan yang mungkin akan selalu ada dalam perjalanan hidup kita, namun sebagai makhluk hidup yang mempunyai sebuah cita-cita, maka tantangan dan rintangan tersebut harus kita lewati, tantangan dan rintangan tersebut harus kita hadapi sehingga kita bisa menjadi pemenang untuk kompetisi-kompetisi yang mungkin kita kerjakan. Kompetisi yang berhubungan dengan beberapa hal tentang kita, berhubungan dengan perjuangan atau pembelajaran terhadap kehidupan selanjutnya insyaallah. Doa kunut. Mungkin teman-teman semuanya, video ini akan menyampaikan doa kunutnya. Terlepas dari teman-teman semuanya tidak melaksanakan doa kunut, terlepas teman-teman melaksanakan kunut, walaupun dalam perjalanannya ada doa kunut nazilah, tapi yang akan saya sampaikan di video ini adalah doa kunut yang dibacakan setiap sholat subuh untuk teman-teman yang membacakan doa kunut. Jadi tidak salah ketika ada orang yang saya tidak baca kunut, berarti memang punya dasarnya. Atau lebih keras lagi, oh saya baca kunut, ada dasarnya juga. Yang salah adalah orang yang tidak melaksanakan sholat subuh. Karena tantangannya lumayan berat ya, di tengah media sosial yang semakin masif untuk masuk ke berbagai lini, kita bisa mendengar, karena tidak hanya membaca saja sekarang, bisa mendengar, bisa melihat secara langsung melalui video. Walau mungkin ada beberapa oknum yang mengeditnya, ya. Kita tidak boleh terprovokasi, dan saya yakini sebagai orang yang sedang terus belajar bahwa orang-orang yang tidak membaca kunut, orang-orang yang baca kunut itu punya landasan masing-masing, itu punya kerangka masing-masing, sehingga untuk mempertahankan argumentasi-argumentasi yang sudah disampaikan, mereka punya landasannya. Jadi mari kita perbaiki komunikasi kita masing-masing, bahwa mungkin yang kunut menyampaikannya dengan baik-baik. Ketika ditakdirkan atau misalnya ditugaskan ketika sholat subuh untuk membaca kunut atau untuk menjadi imam, dan kita terbiasa kunut, mungkin minta izin dulu. Walaupun tidak boleh, tidak usah minta izin. Tapi ada mungkin orang-orang yang tidak membaca kunut. Namun sekarang sudah tergeneralisasi bahwa masjid ini kadang-kadang membaca kunut, masjid ini membaca zikir, lain sebagainya, atau masjid ini tidak kunut. Nah, ini adalah sebuah tantangan buat kita, supaya kita bisa menjaga komunikasi kita, supaya kita bisa menyampaikan tujuan dan apa yang akan kita kejar. Karena ya bismillahirrahmanirrahim, kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi hindari, dan mungkin sudah hilang perdebatan-perdebatan. Bagusnya kita menghormati. Kalaupun misalnya ada perdebatan-perdebatan kecil, mari kita bereskan dengan kepala dingin, dengan hal-hal yang mungkin lebih membangun, dengan hal-hal yang mungkin bisa menambah semangat untuk memakmurkan masjid. Ya, jadi doa kunut ini di beberapa masjid dan mungkin di beberapa daerah sudah menjadi sebuah hal yang selalu dikerjakan ketika melaksanakan sholat subuh. Jadi doa kunut ini sekarang kita bisa lebih mudah untuk menghafal, untuk membaca, untuk melihat, karena dengan adanya gadget ini, maka kita bisa lebih mudah untuk mencari. Dengan media sosial yang ada, juga kita lebih mudah untuk membaca. Kalau yang suka baca, kalau yang suka mendengar, tinggal search di media, search engine pencari di video, bisa langsung menikmati
atau bisa mendengar atau bisa melihat atau menghafal doa kunut. Nah, ini sebuah tantangan yang besar buat kita, bagi penikmat media sosial juga. Mari kita isi dengan bacaan-bacaan yang mudah-mudahan bisa mengisi beberapa hal yang kita coba untuk yang positif. Mudah-mudahan positif sih. Jadi doa kunut ini dibaca ketika sholat subuh. Walaupun di beberapa tempat saya pernah mengikuti kegiatan sholat berjamaah tanpa diinformasikan, maka ada sholat fardu yang lainnya menggunakan kunut. Ya wallahu alam, mungkin sudah ada apa ya, landasannya, dan ketika itu saya tidak bertanya karena masih belum terlalu dewasa dan belum terlalu berani untuk bertanya. Mungkin suatu saat ketika saya berkesempatan lagi sholat di masjid tertentu yang ternyata sholat fardu lainnya menggunakan kunut, ya kita berdiskusi atau bertanya, dan itu menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa kini syarra ma qadait, فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, berarti pembacaannya kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang semuanya jahar, semuanya dibacakan dengan suara keras, ada yang dibacakan di tengah-tengahnya disirkan, dan ada juga yang karena mungkin berjamaah sholatnya maka dibacanya menjadi jamak. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'iju man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka fa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doa kunut yang mungkin teman-teman nanti sewaktu itu jadi imam. Cuman poinnya adalah bahwa pelaksanaan sholat subuh itu adalah yang wajibnya. Jadi pelaksanaan sholat subuhnya wajib. Mari kita coba bersama-sama mempertahankan untuk selalu menjalankan sholat fardu subuh, karena memang perjuangannya sangat besar. Mungkin di beberapa daerah, beberapa tempat sholat subuhnya dimulai di lumayan pagi banget, jadi subuh banget. Tapi di tempat saya sekarang tinggal, sekarang tuh 4:34. Mungkin nanti sambil terus berubah bulannya, maka akan berubah pula. Jadi 4:30 sampai jam 5 kurang seperempat, sekitar 4:43 di salah satu kota saya tinggal itu melaksanakan sholat subuhnya. Namun intinya adalah ketika kita melaksanakan sholat subuh, mari kita bersama-sama untuk menjaga bahwa tujuan kita melaksanakan sholat subuh adalah untuk melaksanakan kewajiban dan melaksanakan sebuah hal yang mungkin menjadi sebuah fardu ain buat kita. Ya, fardu ain itu untuk sendiri-sendiri sholat subuhnya. Ya, makanya mungkin di beberapa tempat banyak orang tua terdahulu saling berbondong-bondong ke masjid, dan mungkin di tempat saya tinggal juga alhamdulillah sholat subuhnya lumayan banyak lah. Jadi ini membuktikan bahwa sebuah perjuangan ketika kita memulai hari adalah dengan melawan rasa malas dan rasa kantuk untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, poin di sini adalah doa kunut. Jadi ada beberapa perdebatan yang mungkin kita mencoba untuk meninggalkannya, kita mencoba untuk tidak memperpanjangnya, yang mudah-mudahan itu menjadi sebuah sebuah hal yang mungkin bisa memberikan sebuah warna tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat. Karena di masyarakat pun, di masyarakat yang sekarang ini juga sangat banyak warnanya dibandingkan mungkin rumah-rumah dulu di perkampungan. Masjid ini tidak sholat subuh tapi tidak kunut, makanya lingkungannya tidak kunut semua, orang-orang tidak kunut semua. Masjid ini adalah masjid yang kunut, maka lingkungannya kunut semua. Nah, di zaman sekarang di beberapa tempat di perumahan-perumahan mungkin banyak pasangan-pasangan muda yang mungkin mempunyai dalil masing-masing, sehingga banyak
terjadi sebuah diskusi yang memberikan sebuah warna sehingga di masjid tersebut semakin berwarna. Nah, ini jadikanlah sebagai perdebatan-perdebatan ini sebagai berkah sehingga banyak diskusi-diskusi yang disampaikan menjadikan antar tetangga saling memberikan sebuah masukan dan diskusi-diskusi terbaik. Makanya doa kunut ini mudah-mudahan menjadi sebuah doa penyampai kita bahwa menghafal kitanya doa kunut adalah sebuah perjuangan kita untuk menjadikan sholat subuh adalah sholat yang menjadikan kita tetap semangat menjalani aktivitas untuk hari seharian tersebut. Jadi kita mulai dengan berdoa, lanjutkan dengan sholat subuh, maka ada sebuah harapan bahwa perjuangan perjalanan di pagi hari ini, di hari ini, menjadi sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan. Dan rencana-rencana yang sudah kita buat, menjadikan rencana tersebut tereksekusi atau terlaksana sesuai dengan rencana. Walaupun mungkin nanti hasilnya berbeda dengan apa yang sudah kita siapkan, namun itu adalah hasil terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdi alait wa innahu la yadillu man walait wa la ya'iju man adait تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan doa kunut ini bisa menjadi sebuah doa yang insya Allah ketika kita hafal kita bisa menjaga sholat subuh kita. Yang mudah-mudahan sholat subuh itu dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang insya Allah akan diberikan sebuah nikmat keberkahan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang Allah berikan kepada kita. Rencananya sudah dibuat, eksekusinya sudah dilaksanakan, hasil yang diterima tidak sesuai. Mudah-mudahan ini adalah doa-doa yang terbaik yang Allah kabulkan dan insya Allah salah satunya mudah-mudahan dengan doa kunut ini bisa menjadikan kita tetap bersyukur di hari subuh di pagi hari yang mudah-mudahan di pagi hari tersebut bisa memberikan sebuah efek positif untuk menjalankan aktivitas seharian pun. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.